Get over here! Hai K-Powers, ini adalah alur cerita dari film Mortal Kombat. Cari posisi menonton yang nyaman. And 3, 2, 1, action! Film bergenre science fiction dan action yang rilis pada tahun 2021 ini menceritakan tentang seorang pria bernama Cole Young yang berprofesi sebagai petarung MMA. Ia memiliki tanda luka bakar yang berbentuk naga di dadanya, sehingga Cole dicari-cari untuk dibunuh oleh seorang pembunuh bernama Sub-Zero. Merasa keluarganya terancam, Cole mulai mencari jati dirinya sehingga ia bertemu dengan beberapa manusia super lainnya yang memberitahukan siapa sebenarnya diri Cole dan pembunuh yang terus mengincarnya. Film ini disutradarai oleh Simon McQuaid. Selain efek CGI yang keren, film ini juga memiliki adegan pertarungan yang cukup epik. Film ini dibintangi oleh putra asli Indonesia, Josh Taslim, Lewis Tan, Jessica McNam, Ludi Lin, Hiroyuki Sanada, dan masih banyak lagi bintang-bintang lainnya yang menghiasi film ini. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya guys. Scene bermula di tahun 1617 yang memperlihatkan seorang pria bernama Hanzo. Ia memiliki seorang istri serta 2 orang anak yang masih sangat kecil. Di rumahnya, mereka dijaga oleh beberapa orang pengawal. Hari itu, Hanzo pergi untuk mencari air di sebuah sumur dekat rumahnya. Tiba-tiba, dari luar seorang pengawal Hanzo dibunuh oleh seseorang. Istri Hanzo yang melihat kejadian itu menyembunyikan putri sulungnya ke ruang bawah tanah rumahnya. Tak lama, pembunuh itu pun masuk ke dalam. Pria ini bernama Bihan atau disebut Sub-Zero. Hanzo yang sedang menimba air tiba-tiba mendengar teriakan sang istri, lalu bergegas lari menuju rumahnya. Naasnya, sang istri dan putra pertamanya telah tewas diselimuti es milik Sub-Zero. Hanzo terlihat sangat sedih dan marah melihat istri dan anaknya yang telah tewas. Tiba-tiba, dari belakang muncul beberapa anak buah Sub-Zero yang kemudian menyerang Hanzo. Hanzo berteriak memanggil Sub-Zero. Tak jauh dari tempat itu, terlihat Sub-Zero sedang duduk menanti kedatangan Hanzo. Lalu, pertempuran pun terjadi. Sub-Zero berhasil membunuh Hanzo. Hanzo yang masih memiliki sedikit tenaga mendengar suara tangisan bayinya dari dalam rumah. Kemudian ia berniat mendekatinya. Namun sebelum ia sampai, Hanzo pun terjatuh lalu meninggal dunia. Ajaibnya, jasad Hanzo tiba-tiba terbakar dan menghilang bak di telan bumi. Tak lama kemudian, hujan pun turun. Dalam kilatan petir, muncul seorang pria menggunakan topi caping. Pria ini bernama Raiden. Ia mendekati rumah Hanzo dan menemukan kunai miliknya. Raiden juga mengambil bayi Hanzo yang disembunyikan di ruang bawah tanah sebelumnya. Lalu, dengan kekuatan teleportasi yang dimilikinya, Raiden meninggalkan tempat itu hanya dengan mengeluarkan petir dari tangannya. Scene maju ratusan tahun kemudian. Pria ini bernama Cole Young. Ia berprofesi sebagai petarung MMA di kotanya. Ditemani sang istri dan putrinya, Cole memasuki ring dan mulai bertarung. Akhirnya Cole menyerah kalah dari lawannya itu. Ia tidak seperti dulu saat menjuarai beberapa turnamen MMA di kotanya. Sementara di dimensi lain yang bernama Outworld, terlihat Sub-Zero yang telah mengubah penampilannya. Ia menemui seorang pria yang bernama Samsung. Ia merupakan pemimpin serta penyihir dari tempat tersebut.
Sub-Zero diperintahkan untuk membunuh seluruh pembela bumi yang masih hidup. Karena menurut ramalan, keturunan Hanzo akan menghancurkan mereka. Tentu saja, Sub-Zero tidak mempercayai ramalan itu, karena ia telah membunuh semua keturunan Hanzo berabad-abad yang lalu. Scene kembali ke Cole. Ketika sedang membersihkan diri, sekilas ia mendapat gambaran mengenai Hanzo. Namun, ia tak mengerti dan mengabaikannya. Saat bersama putrinya, Cole didatangi seorang pria bernama Jax. Jax bertanya tentang tanda lahir yang dimiliki Cole yang berbentuk naga. Setelah menunjukkan tanda lahirnya, Cole kemudian pergi makan malam bersama anak dan istrinya. Di luar restoran tempat Cole makan, ternyata Jax mengikuti Cole dan terus memantaunya. Lalu tiba-tiba turun salju hingga membuat Cole dan keluarganya heran karena saat itu bukan musim salju. Tiba-tiba dari luar muncul Sub-Zero dengan mengeluarkan es dan menghancurkan tempat itu. Jax pun dengan mobilnya menghampiri Cole dan keluarganya untuk masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Jax juga memperlihatkan tanda naga yang sama dengan tanda yang dimiliki Cole, di mana tanda itu menandakan jika mereka terpilih sebagai petarung untuk membela bumi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dicegat oleh Sub-Zero. Jax meminta Cole untuk pergi ke Washington, lalu menemui Sonya Blade dengan membawa mobilnya. Sementara Jax bertarung menghadapi Sub-Zero sendirian. Karena Jax bukan lawan yang tangguh bagi Sub-Zero, ia pun terpaksa harus kalah dengan kehilangan kedua tangannya. Sementara Cole mengamankan keluarganya di suatu tempat dan berniat untuk pergi sendirian menemui Sonya. Singkat cerita, akhirnya Cole menemui Sonya Blade di tempat persembunyiannya. Sonya menjelaskan jika tanda yang mereka miliki ternyata adalah sebuah panggilan untuk membela bumi di Mortal Kombat. Di tempat itu juga ada seorang pria bernama Keno yang menjadi tahanan dari Sonya. Keno juga memiliki tanda, namun dia seorang penjahat bermulut besar. Tiba-tiba, seekor monster kadal yang memiliki kemampuan menghilang menyerang mereka. Keno berhasil membunuh kadal tersebut dengan mencopot jantungnya. Ia juga tahu jika Sonya dan Cole akan pergi ke kuil Raiden. Keno yang mengetahui tempat tersebut tidak mau memberitahukannya. Namun, karena Sonya menawarkannya $3 juta, akhirnya Keno menyetujui untuk memberitahukan tempat tersebut. Saat di dalam pesawat, Cole kembali mendapat penglihatan tentang Hanzo yang memintanya untuk dibebaskan. Karena telah sampai ke lokasi tujuan, mereka terjun dari pesawat dan melanjutkannya dengan berjalan kaki. Di perjalanan, mereka disambut oleh Liu Kang dari kuil Raiden. Liu Kang memiliki arkana atau kekuatan super berupa api yang keluar dari tangannya. Setelah melemparkan kano yang cerewet, Liu Kang kemudian mengantarkan mereka ke kuil tersebut. Tiba di sana, Sonya melihat Jax terbaring tak sadarkan diri. Ternyata, setelah Sub-Zero melumpuhkannya, Jax dibawa oleh Raiden dan diobati di tempat tersebut. Raiden juga mengatakan jika mereka bertiga tidak sesuai dengan kriterianya, di mana musuh dari dimensi Outworld telah memenangkan turnamen ini sebanyak 9 kali berturut-turut. Dan jika memenangkan turnamen ini sekali lagi, maka mereka akan menguasai bumi selamanya. Lalu Cole tetap optimis dan meyakinkan Raiden jika mereka akan bisa mengalahkan musuhnya itu. Saat Liu Kang sedang bertapa, Sub-Zero mendatangi kuil tersebut dan menyerang Liu Kang. Saat Sub-Zero akan membunuh Liu Kang, tiba-tiba sebuah topi besi terbang kemudian melemparkan Sub-Zero ke dinding kuil. Pria ini bernama Kung Lao. Ia memiliki arkana teleportasi dan juga topi besi yang bisa terbang. Tak lama, Samsung juga datang dengan membawa Mileena, anak buahnya. Ketika mereka akan menyerang Cole dan teman-temannya, Raiden lalu muncul dan membuang dinding pembatas dengan petirnya, sehingga Samsung dan anak buahnya terpaksa harus meninggalkan kuil tersebut. Setelah kejadian itu, Liu Kang mengajak Cole dan Keno untuk berlatih agar mendapatkan arkana atau kekuatan super dari dalam diri mereka. Sementara Sonya dilarang berlatih karena tidak memiliki tanda naga di tubuhnya. Sonya menemui Zack yang telah dipasang tangan besi oleh biksu di kuil tersebut. Cole berlatih bersama Kung Lao dan Keno bersama Liu Kang. Namun saat itu, mereka belum mendapatkan arkana yang mereka cari.
Saat makan malam, terjadi keributan kecil antara Keno dan Kung Lao, sehingga membuat Keno marah dan tanpa sadar mengeluarkan laser dari matanya. Di sini, Keno akhirnya menemukan arkana yang terdapat dalam dirinya. Hal ini pula membuat Cole berlatih lebih keras lagi, karena waktu yang semakin menipis. Di sela latihan, Raiden menemui Cole yang terlihat menyerah. Raiden menjelaskan jika Cole mempunyai tanda naga tersebut karena ia adalah keturunan dari Hanzo yang dulu sempat ia selamatkan. Raiden juga menjelaskan saat Hanzo mati, ia turun ke neraka terdalam dan menunggu keturunannya agar dapat membangkitkannya kembali. Tapi kini, Raiden kecewa dengan sikap Cole. Kemudian, Raiden mengirimnya kembali ke keluarga Cole dengan portal yang dibuatnya. Sementara di dimensi Outworld, Shang Tsung mengutus Kitara, Reiko, Milena, dan Kabal untuk menyuap Keno agar berkhianat membuka dinding pembatas yang dibuat oleh Raiden. Lalu, Kabal menemui Keno dan rencana itu pun berjalan dengan lancar. Keno memasuki sebuah ruangan yang berisikan patung naga. Di sana, dengan mata lasernya, ia menembakkan mata patung itu sehingga dinding pembatas itu pun terbuka. Tak lama kemudian, Shang Tsung dan anak buahnya berhasil masuk dan akan menyerang tim Raiden. Di tempat Cole, Shang Tsung juga mengirim anak buahnya, seorang makhluk raksasa yang bernama Goro. Lalu, pertarungan pun tak bisa dihindari. Karena melihat keluarganya yang hampir terbunuh, Cole akhirnya menemukan arkana dalam dirinya, berupa baju perisai dan pedang yang keluar dari tangannya. Dengan arkana itu, Cole berhasil membunuh Goro. Lalu, ia pun kembali untuk bergabung dengan teman-temannya di kuil Raiden. Sementara Zack saat ingin menolong Sonya, ia juga menemukan arkananya, berupa tangan robot yang sangat kuat. Lalu, Raiden menarik semua anggota timnya dan mengumpulkannya di antara dua dunia. Sayangnya, Kung Lao berhasil ditangkap dan harus mati karena jiwanya yang tersedot oleh kekuatan Shang Tsung. Di tengah rasa pasrah, Cole mengajak timnya untuk bertarung lagi karena ia meyakini dapat mengalahkan musuh-musuhnya itu. Saat itu, Raiden memberikan kunai milik Hanzo yang masih menempel darah moyangnya itu. Agar tidak terjadi pengeroyokan, kini mereka menyusun strategi dengan membawa lawan-lawan mereka ke tempat yang berbeda. Pertarungan pun kembali terjadi. Jax berhadapan dengan Reiko. Ia berhasil memfatality Reiko dengan menghancurkan kepalanya. Sedangkan Sonya berhadapan dengan si pengkhianat Keno. Ia juga berhasil membunuh Keno dengan menusukkan matanya. Kemudian tanda naga milik Keno berpindah padanya. Sementara Liu Kang harus berhadapan dengan Kabal dan memfatalitinya dengan api besar berbentuk naga. Sedangkan Cole berhadapan dengan Milena. Namun Sonya dengan arkana barunya membantu Cole dengan menembakkan laser ungu yang keluar dari tangannya itu. Sementara di tempat persembunyian istri Cole dan anaknya, Sub-Zero berhasil menyandra mereka, lalu memancing Cole untuk bertarung dengannya. Cole mengejar Sub-Zero dan pertarungan pun terjadi. Karena kunai Hanzo yang bersatu dengan darah Cole, akhirnya Hanzo bangkit dari kematiannya dan kini ia menyebut dirinya sebagai Scorpion. Lalu, setelah membunuh Sub-Zero, Scorpion meninggalkan tempat itu. Raiden dan timnya muncul bersama Cole dan keluarganya. Tak lama kemudian, Shang Tsung datang mengambil jasad-jasad anak buahnya dan mengancam akan kembali membawa pasukan untuk mengalahkan Raiden. Karena terlalu banyak bicara, Raiden kemudian mengirim Shang Tsung kembali ke dunianya. Raiden juga mengingatkan timnya agar tidak lengah. Dia juga berencana mencari anggota baru untuk bergabung dengan timnya. Sepertinya akan ada sequel terbaru dari film ini ya guys. Demikian alur cerita dari film Mortal Kombat. Jika suka dengan video ini, kalian tahu kan harus ngapain? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share untuk mendapatkan update video-video terbaru dari Ikepo Movie. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.